dalam Tuhan tidak akan terhalangi dengan apapun. Haleluya. Sebelum masuk kepada pujian firman Tuhan, kita akan mendengarkan video pengumuman apa kegiatan kita sepekan. Shalom Jemaat Tuhan. Bagi jemaat yang ingin memperdalam iman dan mempererat hubungan dengan sesama jemaat, mari bergabung dalam Komsel yang diadakan hari Jumat 1 September 2023 pada pukul 18.30 bertempat di kediaman Saudara Albert. Jangan ragu untuk bergabung dan menjadi bagian dari keluarga besar gereja kita. Ibadah Raya Minggu 3 September 2023 akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Junian Ronaibaho. Dan juga diadakan sekolah minggu pada pukul 10. Sehubungan dengan usia anak-anak bayi yang masih berusia 3 tahun, kami ingin mengingatkan para orang tua untuk senantiasa mendampingi putra-putrinya dengan baik saat berada di ruangan sekolah minggu. GB Live tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dapat menabur dalam bentuk uang melalui kotak di bawah sesudah ibadah, ataupun transfer ke rekening gereja. Saudara dapat mengikuti media sosial kami. Demikianlah informasi kegiatan gereja selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Engkau adalah sumber sukacita dalam kehidupan kami. Engkau adalah sumber kekuatan. Engkau adalah sumber penghiburan. Saat ini kami mau masuk lebih lagi dalam menyampaikan pujian kepadamu dan mendengarkan kebenaran firman, mendengarkan suara
Kristus Yesus. Amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kami percaya pagi hari ini kami akan diberkati, kami akan dilawat oleh firman-Mu Bapa. Kami bersyukur Engkau yang sudah mengutus hamba-Mu Pak Joki Ngatimin ke tempat ini Bapa. Kami percaya Bapa, kami membuka hati dan pikiran kami. Beri kami Bapa sikap seperti seorang murid yang Amin. siap mendengar firman-Mu, yang siap melakukan firman-Mu Bapa, sehingga kami beroleh keuntungan yang besar di dalam ibadah ini. Sebab janji-Mu yang berkata jika ibadah disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang berkata disampaikannya firman-Nya disembuhkannya mereka. Kami berdoa buat anggota jemaat kami Bapa, buat anak-anak kami yang sedang kurang bagus, kurang sehat Bapa. Kami percaya selagi kami dengar firman-Mu mereka disembuhkan Tuhan. Kami percaya anak-anak sekolah minggu juga dilawat Tuhan. Biarlah Tuhan hari-hari ini Bapa Engkau curahkan Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah kami Bapa. Setiap kami mengalami lawatan Allah pagi hari ini, kami akan pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Kami pulang mendapatkan pewahyuan yang baru dari hamba-Mu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Saudara jangan duduk dulu. Saudara tetap berdiri. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pak Joki Ngatimin. Beliau hadir bersama istri yaitu Ibu Lydia. Ya, saya sudah mengenal beliau dari 10 tahun yang lalu dan pernah melayani di tempat ini. Dan mungkin saya harus kenalkan lagi karena ada beberapa dari antara saudara yang belum pernah mendengarkan khotbah beliau. Saya yakin dan percaya kita semua akan diberkati oleh firman Tuhan. Ya, beliau punya 2 anak yang sudah besar-besar saudara ya. Dan beliau juga melayani di JPCC dan saya yakin pelayanan terutamanya adalah sebagai seorang suami dan juga ayah, saudara. Dan saya yakin di dalam hal-hal strategis dalam hidup saya yang membutuhkan keputusan yang krusial, biasanya saya curhatnya ke beliau, saudara. Jadi saya yakin beliau hadir di sini bukan sebagai orang asing, tapi juga akan menjadi part of our family, saudara ya, bicara dari hati Tuhan. Dan saya yakin kita semua buka hati kita lebar-lebar ya kan. Kalau saudara meyakini apa yang beliau sampaikan, saudara diberkati. Saudara harus antusias ya, bilang amin, tepuk tangan. Dan pagi hari ini kita sambut Pak Joki Ngatimin dengan antusias, saudara. Mari kita tepuk tangan. Silakan duduk saudara. Terima kasih untuk sambutannya. Saya jadi gemeteran. Selamat pagi. Sekali lagi perkenal kamu supaya saya nggak grogi. Nama saya Joki. Saya seorang suami dari seorang istri. 2 putri kami yang sudah beranjak remaja, ya udah kuliah lah. Dan saya pertama kali waktu Pak Kris hubungin saya untuk katanya Pak Jun minta saya sharing. Saya begitu saya oke, saya langsung apa ya? Karena apalagi begitu tadi datang, yang sambut saya di depan Pak Jun, aduh saya bilang dipelototin pendeta, saya mesti ngomong apa gitu. Ya, saya bukan seorang pendeta, saya juga bukan full timer. Saya ini pengusaha biasa, saya bukan ahli surga. Jadi yang akan saya sampaikan ini bukan sesuatu yang mind blowing. Ini sesuatu yang kita alami setiap hari, kita alami setiap waktu. Kebaikan Tuhan yang tanpa sengaja kita catat setiap waktu dalam pikiran kita. Jadi kalau Anda yang suka judul, saya tulis pertolongan Tuhan itu beriringan atau berseberangan. Karena seringkali kita menganggap pertolongan Tuhan itu harusnya beriringan, sama seperti yang kita inginkan. Saya mau tujuannya A, kita udah tetapkan tujuannya, Tuhan saya mau ke titik A ya, terus
seolah-olah Tuhan menggerakkan seluruh pasukan malaikat surga membawa kita ke titik A. Terus kita bilang, sampai nih titik A. Tapi seringkali kita salah mengerti. Pada saat kita mau ke titik A, Tuhan bawa kita ke C dulu. Terus kita bilang, ya Tuhan salah deh. Itu yang seringkali terjadi. Nah, ini yang saya mau ceritakan. Saya sekali lagi, saya bukan ahli surga, saya nggak bicara tentang surga. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah banyak mendengar dari Pak Jun mengenai surga, mengenai bagaimana caranya, lewat mana, naik kendaraan nomor berapa, dan segala macam. Pak Jun lebih tahu lah. Kalau yang saya mau ceritakan hari ini adalah apa yang saya alami. Di tahun 2021, barangkali Bapak Ibu masih ingat kalau ada COVID Delta. Dan puji Tuhan, ada yang pernah kena Delta? Oh, ada 1, 2, 3, oke. Kita orang-orang yang beruntung. Saya kena dan kena yang parah. Saya harus dirawat di rumah sakit pada saat seluruh rumah sakit di Jakarta ini penuh. Dan pas lagi tinggi-tingginya di awal Juli. Di awal Juli seluruh rumah sakit penuh, jalanan kosong yang kedengaran cuma ngel. Jadi itu pikiran cuma kalau nggak ke rumah sakit ke kuburan. Itu sangat menakutkan. Dan saya sampai saat ini setiap kali saya dengar suara ambulan, saya akan minggir biar dia lewat dulu karena dia pasti dalam keadaan buru-buru. Singkat cerita, saya kena di awal Juli, dan saat yang sama itu juga saya melihat Tuhan bekerja. Kembali lagi, apakah beriringan atau berseberangan? Karena harusnya kalau begitu kita ketemu sakit, harusnya Tuhan langsung siapkan rumah sakit dong. Tuhan kan baik. Apa yang Tuhan gak bisa? Ternyata nggak gitu ceritanya. Untuk saya dapatkan rumah sakit, Tuhan pakai 4 orang. Yang 3 di antaranya saya tidak kenal. Ini sesuatu yang kalau Anda mengalami saat itu, sesuatu yang sangat luar biasa. Contoh ya. Saya kenal Pak Jun. Saya telepon Pak Jun. Saya nggak punya referensi Pak Jun ini kenal siapa atau punya akses kemana. Saya telepon Pak Jun. Kemudian, oke, nanti saya usahakan. Biasalah di situ. Karena rumah sakit penuh, kita juga tahu kalau jawaban itu adalah jawaban nggak ada. Pak Jun, saya minta tolong kalau ada akses ke rumah sakit. Oh iya, nanti saya usahakan ya. Udah, malam itu lewat, saya lagi nunggu di IGD Gading Pluit. Itu benar-benar IGD aja dijatah, nggak boleh lebih dari 2 jam. Tapi puji Tuhan, saya boleh dibiarkan di IGD hanya dengan oksigen sampai pagi. Saya telepon Pak Jun. Luar biasanya, kalau Pak Jun tolong saya, itu sesuatu yang biasa, karena dia kenal kan. Pak Jun telepon saudaranya, yang saya udah nggak kenal. Kalau Pak Jun telepon saudaranya, itu biasa, karena Pak Jun punya saudara. Tapi orang itu perlu tolong saya nggak? Nggak perlu, karena dia nggak kenal saya. Luar biasanya lagi, si saudaranya Pak Jun itu telepon temennya lagi, yang udah nggak kenal, sama sekali udah nggak kenal. Even Pak Jun pun udah nggak kenal dia. Oke? Orang itu harus telepon ke Australia, ya kepada orang yang punya akses ke rumah sakit. Baru keesokan harinya ditelepon, Joki, lu beruntung, lu udah dapet rumah sakit. Oke, kita sampai dong sana. Singkat cerita kita ke sana. Kemudian begitu nyampe di rumah sakit, saya nggak enak menuju ke sana. Keluar. Saya juga bingung, kenapa keluar? Emang kamu nggak lihat di depan tulisan rumah sakit penuh? Ternyata, puji Tuhan, ternyata saya ditempatkan di
ruang rumah sakit punya keluarga. Jadi itu yang selalu kosong lah ceritanya. Jadi singkat cerita saya tertolong di situ, saya mengalami banyak hal. Kedengarannya sih sangat mudah, tapi yang saya bisa sampaikan adalah 2 minggu saya kena serangan di awal Juli, 2 minggu setelahnya saya kena badai sitokin. Ya, kalau mungkin pernah dengar podcastnya Deddy Corbuzier yang bisa hampir mati lah segala macam di situ, saya juga kena itu. Kemudian pada saat itu setelahnya saya dibolehkan pulang. Singkat cerita saya pulang istirahat di rumah. 2 minggu setelahnya keserang lagi, masuk rumah sakit lagi. Waktu terakhir saya masuk rumah sakit, saya di ronsen paru-parunya, 3/4 dari paru-paru saya putih. Jadi keadaan udah sangat tidak baik. Saat itu benar-benar saya mengalami yang namanya Tuhan berperang ganti saya. Itu benar-benar kita nggak ada kata yang saya bisa lukiskan kalau Tuhan berperang ganti kita. Waktu istri saya tanya sama dokter di awal, ini gimana nih keadaan suami saya dan segala macam. Dokter dengan santai sih waktu itu. Don't hope too much. Ya, yang ngomong sih enteng ya, yang dengerin udah deg-degan. Jangan berharap terlalu banyak. Aduh, ini gimana nih? Tapi istri saya nggak ngomong, karena setelah itu kan kita pisah. Kita masuk rumah sakit, istri nggak boleh ikut, kita dan segala macam. Terakhir, pada saat dirawat yang kedua kali, pada saat paru-paru saya putih 3/4, istri saya tanya sama dokter lagi, kira-kira kapan bisa pulang? Terus dokter bilang apa? Jangan berharap pulih, bisa bertahan aja udah bagus. Jadi kalau umpamanya saya mengerti kalau kadang-kadang dalam keadaan-keadaan tertentu, keadaan yang tidak menguntungkan sama sekali, kita kadang-kadang kayak kabut Jakarta, kita nggak lihat Tuhan, yang kita lihat masalahnya aja. Kita nggak pernah lihat terangnya Tuhan, tangan Tuhan ada di mana, bagaimana akibat doa saya dan segala macam. Kita nggak lihat itu. Yang kita lihat cuma masalah. Tapi saat ini, yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman, apa yang saya alami waktu itu adalah saat itu, di saat yang sama, bahasa Inggrisnya the very moment, yang saya diajarkan adalah mengalihkan pandangan saya dari masalah saya kepada Tuhan. Saya percaya pun mati, saya nggak percaya pun mati. Bahkan saya udah ngomong sama istri, ya pokoknya kalau kita nggak berjodoh, kita tolong saya titip anak-anak dan segala. Udah beres semua lah. Jadi ada beberapa teman, sejujurnya ada beberapa teman dari DPCC yang akhirnya half game. Jadi setengah jalan. Karena banyak kali, saya nggak menjudge, tapi banyak kali kita gagal untuk memindahkan sudut pandang kita dari masalah kita kepada kebesaran Tuhan. Kalau kita berhasil memindahkan fokus kita dari masalah kita yang segini kepada kebesaran Tuhan yang segini, akhirnya kita mati secara harfiah di tempat yang segini itu. Gitu. Pernah dengar cerita tentang cara tangkap monyet? Wah, ini mainnya kurang jauh.
Sekali-kali main kelapa gading. Di situ banyak monyet maksudnya. Cara tangkap monyet itu bukan di kerangkeng. Jadi ada satu kerangkeng kecil aja, kecil begini, terus di dalamnya dikasih kacang. Oh, ingat jadinya. Kayaknya nggak pernah dapat ya Bu ya. Saya belum pernah dapat, saya baru dengar. Jadi monyet itu akan masukkan tangannya ke dalam kerangkeng untuk ambil kacang itu. Setelah dia ambil kacang itu, yang tadinya bisa masuk, begitu dia mencengkeram, tangannya nggak bisa keluar. Bayangkan, hanya sesuatu yang kecil bisa dipakai untuk menangkap sesosok yang besar. Sama juga dengan keadaan kita. Seringkali masalah-masalah kecil dalam kehidupan kita yang akan menangkap kita dan kita gagal untuk melihat kepada yang lebih besar. Gagal melihat kepada yang lebih baik. Gagal melihat kepada janji firman Tuhan. Gagal menggapai apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Karena kita terlalu fokus kepada hal yang kecil. Karena kita terlalu fokus kepada kacang tadi. Sehingga kita tidak mau melepas itu untuk beralih. Kira-kira seperti itu. Oleh karenanya, saya sangat mengerti kalau seandainya hari ini ada teman-teman yang dalam keadaan yang tidak terlalu baik, kurang beruntung, kurang tidak ideal. Coba kadang-kadang kita bisa merasa bahwa, pernah dengar kata-kata ini, doa kita mentok di plafon. Kalau nggak bicara monyet, ngerti. Jadi seringkali kita doa mentok di plafon, kayaknya doa tiap hari kita doa hal yang sama. Kok kayaknya Tuhan tuh nggak nolong gitu. Coba kita pikirkan ini. Jangan-jangan Tuhan sedang bekerja tidak beriringan, tapi berseberangan. Oleh karenanya, kalau Tuhan bekerja berseberangan, yang perlu berubah arah kita atau Tuhan? Nah, kalau kita mendoakan hal yang sama setiap waktu dengan cara kerja yang sama, dengan pola hidup yang sama, dan kita tidak mendapatkan hasil pada saat kita berseberangan dengan Tuhan. Kalau Albert Einstein bilang apa itu? Insanity. Melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Itu Albert Einstein yang katanya pinter banget, itu dia bilang itu namanya insanity. Itu kegilaan. Oleh karenanya, kalau kita udah melakukan hal yang sama berulang-ulang dalam waktu yang cukup panjang, mungkin ada waktunya kita mulai mengalihkan pikiran kita, mengalihkan doa kita, mengalihkan arah hidup kita dari sesuatu yang biasa-biasa kepada Tuhan. Amen. Bukan karena hal yang kepingin aja berubah, enggak, tapi kayaknya ini nggak cocok deh. Sama seperti kita mencoba menjalan. Pada saat udah 8 kali dorong nggak jadi, udah waktunya kita cari jalan lain. Sama seperti barangkali Bapak Ibu punya robot yang ngepel, ya, dia akan mentok, dia cari jalan lain. Nah, kenapa kita lebih bodoh dari robot? Titik yang sama kita dorong terus. Barangkali sudah waktunya. Saya percaya satu hal. Kalau nggak ada ayat kayaknya nggak enak deh. Di Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya
Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktunya susah, ada waktunya senang. Yang jadi persoalan adalah kita terlalu betah. Kan lanjutannya kan ada waktunya melepas, ada waktunya kesulitan. Pokoknya ada yang negatif, tapi ada yang positif gitu. Yang jadi persoalan kita terlalu betah di yang negatif. Ada waktunya susah, ada waktunya susah, ada waktunya susah, dan terus susah gitu loh. Saya percaya, saya bukannya teori kemakmuran dan segala macam, bukan. Tapi saya pikir kalau Tuhan sudah berkorban sedemikian rupa buat kita, masa iya Dia tidak menyediakan sesuatu yang baik buat anak-anaknya? Kalau Dia sudah bahkan udah mati buat kita, masa iya bonusnya nggak dikasih? Ini sesuatu yang sangat masuk akal, common sense. Ini nggak perlu sekolah pendeta, nggak perlu ahli Alkitab, nggak perlu ahli surga. Ini sesuatu yang sangat common sense. Kita punya karyawan di rumah, di kantor barangkali. Pada saat dia perform dengan baik, bonus itu pasti ngikut. Nah, kita yang jahat saja tahu memberikan yang paling baik untuk anak-anak kita. Apalagi Bapa di surga. Tapi masalahnya adalah ada di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Persoalannya adalah kita fokus kepada apa yang kita alami, fokus kepada apa yang kita rasakan, atau kita fokus kepada apa yang Tuhan janjikan. Itu persoalannya. Kalau kita hanya fokus di sini, kita tidak pernah mencari wajah Tuhan, nggak pernah mencari kebenaran dan kerajaan dan kebenarannya Tuhan. Bagaimana kita mengharapkan sesuatu akan ditambahkan kepadamu? Gampang ya kalau untuk dunia kerja adalah kalau kita tidak pernah melakukan all out dalam pekerjaannya, bagaimana bonusnya bisa gede? Terus kita semua orang terima bonus, betul nggak? Dia kan sayangan bos, pekan kanan itu dia. Enggak. Pada saat dia kerja, kita lagi tidur. Pada saat dia jungkir balik, kita lagi ngopi. Terus kita berharap hasilnya bisa sama. Ya bisa sih. Kalau umpamanya di tahun 1000 tahun kekekalan yang Tuhan Yesus yang jadi raja, mungkin bisa seperti itu. Itu pun mungkin. Gitu. Jadi saya pikir sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak usah terlalu, mohon maaf Pak Pendeta, kita jangan terlalu terkurung. Pokoknya saya lakukan kebenaran, itu hal yang baik. Tapi pada saat kita lakukan kebenaran, kita melakukan hal yang common sense. Makanya kenapa firman Tuhan katakan anak-anak dunia lebih pintar daripada anak-anak terang. Kalau nggak itu terjadi, nggak mungkin firman Tuhan tulis seperti itu. Nah, sudah waktunya. Saya tadi dengar dari Pak Junianto bilang bahwa begitu gencarnya pemberitaan firman Tuhan. Ini semua orang berkejar-kejaran. Kita ada di mana? Kita sibuk ketemu orang. Lu udah kenal Tuhan belum? Udah kenal Kristus belum? Ntar mati masuk neraka loh. Jangan gitu. Kalau boleh, tunjukkan dengan hidup kita. Kenapa kita suka nonton film yang bagus? Apakah bukan karena ekstranya yang bagus? Siapa ekstranya Tuhan di dunia ini? Kehidupan kita. Kalau umpamanya hidup kayak gini, ikut Tuhan, hidupnya kayak gini, gue mendingan enggak deh. Atau orang melihat kehidupan kita dan memuliakan Tuhan. Harusnya seperti itu. Jadi kalau umpamanya dalam perjalanan kita,
pada saat kita sungguh-sungguh hanya berharap dan mengandalkan Tuhan. Percayalah, hidup benar ya. Kita confirm bahwa hidup kita benar dan kita berjalan seiringan dengan Tuhan. Percayalah, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita mimpikan, bahkan apapun yang belum Anda mimpikan, Tuhan sudah siapkan. Kita mungkin sebagian besar di antara kita punya anak-anak. Sama seperti kita punya anak. Anak ini sekarang baru kuliah, sedang kuliah. Apa yang dia belum pikir, kita udah pikirin buat dia. Nanti ya, kalau dia kuliah, kan 4 tahun dia pulang, kemudian kira-kira dia baiknya apa ya? Apa yang kita perlu siapkan ya? Kan nggak mungkin ya kalau dia pulang terus nganggur. Oh, umpamanya kita kerja, ya cobalah kalau mungkin nggak ya kita kasih dia usaha. Hal-hal yang bahkan anak ini nggak pikir di sana masih jalan-jalan, tapi kita udah pikirin. Nah, bayangkan bapak yang jahat saja tahu memberikan yang baik untuk anak-anaknya, apalagi bapak kita di surga. Di Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Mungkin hari ini kita sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Mungkin kita sedang, bingung deh. Kita sedang ada di tengah-tengah kabut, kita nggak lihat tangan Tuhan, kita nggak lihat hatinya Tuhan, bahkan kita nggak lihat jempol kakinya Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan ada di sana. Amin. Dia yang sudah menyediakan jalan buat kita. Dia yang sudah menjawab doa kita, walaupun seringkali terasa berseberangan. Maunya, namanya manusia, maunya kita, Tuhan itu nolong dengan cara yang seperti ini. Yang Tuhan dia apa kita? Halo? Yang Tuhan dia atau kita? Dia yang Tuhan, yang nolong dia. Kenapa mesti pakai cara kita? Udah waktunya kita mengalihkan pikiran kita untuk dari hal yang seperti ini menjadi keinginan dari beliau. Itu akan jauh lebih menarik. Ada satu ini intermezzo aja. Ada satu hal yang saya ingat. Dan saya mau ingatkan setiap kita bahwa doa kecil, doa sederhana, doa remeh-temeh, doa yang nggak ada kepentingan besarnya, Tuhan jawab. Waktu saya sakit tadi itu, singkat cerita, di tanggal 23 Agustus akhirnya kita dibolehkan untuk pulang. Belum sehat, saya boleh pulang. Setelah saya dengar, ternyata kenapa saya tanggal 23 Agustus bisa pulang? Ternyata itu karena doa anak saya. Anak saya tanggal 24-nya ulang tahun. Dia hanya bilang sama kakaknya, kalau bisa, papa pulang. Supaya saya nggak mau ulang tahun sendirian. Maunya tuh, biarpun kita makan Kentucky, makan Indomie, tapi berempat gitu. Doanya sederhana. Kalau Anda jadi Tuhan, perlu dijawab nggak doa yang kayak gitu? Nantilah, urusan yang besar itu masih banyak gitu. Bayangkan, hal yang kecil sekalipun, Tuhan jawab. Oleh karenanya, jangan pernah lelah berdoa. Poin yang saya mau ingatkan buat setiap kita adalah, pertama, tetap percaya. Walaupun terkadang apa yang kita doakan bertolak belakang dengan apa yang kita lihat. Tetap percaya aja bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Untuk mempersingkat waktu, yang kedua adalah perkatakan janji firman Tuhan. Jangan kacaukan pikiran kita dengan hal-hal yang negatif yang berseliweran sekitar kita.
dunia bilang beginilah, nanti Amerika bilang begini, Cina bilang begini, Rusia bilang begini, nanti Bekasi begini. Jangan pusing dengan itu. Kalau udah nggak ada yang kita pikirkan, jangan doa, tidur. Iya, daripada kita doa, iya nanti gimana ini kalau gini. Pusing, malah pusing. Mendingan tidur aja. Kita tidur, bangun-bangun kan segar nih. Ya udah, mau doa lagi gitu. Nah, karena nothing tulus. Doa, Tuhan bilang apa? Tuhan memberkati orang yang dikasihi pada saat tidur. Kenapa kita skip tidur? Enak lagi tidur. Dan hal yang terakhir adalah menabur. Tidak ada satu hal pun yang bisa kita harapkan kalau kita tidak menabur benih. Nggak ada. Kita beli tanah dari Pak Junianto, ini tanah subur. Ini subur banget tanah ini. Haranya begini, ininya kandungan ini dan segala macam. Ini subur banget. Subur banget. Percayalah ini subur banget. Tapi kita nggak lakukan apa-apa. Kita ambil kursi, kita duduk nongkrong di situ. Kita liatin, kita doain, kita tumpang tangan. Apa yang bisa terjadi? Ya? Nggak jadi apa-apa. Terus kita marah-marah gitu loh. Wah, Tuhan, Kau bilang pada saat aku melangkah, Kau menyertai. Bos, langkah dulu. Langkahnya bukan begini. Langkahnya begini. Nah, maksudnya, seringkali yang menggagal kita apa? Pak Junianto boleh bilang apa saja. Pak, apa aja deh Pak, saya ikut sama Bapak. Bapak maju, saya ikut belakangnya. Selama Bapak jangan bicara soal uang ya. Itu masalahnya. Suruh doa, jadi. Doa jam berapa? Jam 4, setengah 5, jam 3, setengah 4, jadi. Tapi kita lagi perlu ini nih. Ini aku Tuhan, utuslah dia. Jangan ini. Nah, mulailah kita coba. Barangkali ini adalah tanah yang sangat subur. Ini adalah tanah yang sangat subur. Kita udah lihat kehidupan Pak Junianto. Saya kenal beliau ini 10 tahun yang lalu. Kita lihat perkembangannya, kita lihat prestasinya, kita lihat pencapaiannya, kita lihat hidupnya, kita lihat rumahnya. Kalau dia melakukan atau beliau melakukan dengan benar dan hasilnya baik, kenapa kita yang ada di sekeliling kita belajar dari dia? Kita tinggal ikut kok. Pak, apa yang Bapak lakukan? Oh, menabur. Cara menaburnya gimana ya Pak ya? Oh, pada saat ini saya lakukan ini. Oke. Bapak lakukan 10, saya lakukan 5 deh. Karena kapasitas setiap orang beda-beda. Bapak lakukan 10, saya lakukan 2. Bapak lakukan 10, saya lakukan 8. Saya mau cepat kayak Bapak. Boleh nggak? Boleh. Toh, tanah kita sama-sama ada di GBI Live. Kenapa Bapak lakukan dan berhasil, kenapa saya enggak? Nah, kalau apa yang Pak Junianto lakukan, saya sudah lakukan, yuk kita berperkara ke Tuhan. Engkau sendiri yang berkata, Engkau akan bukakan tikap-tikap lagi dan curahkan berkat-Mu berlimpah atas kami. Kalau itu yang terjadi, kalau itu bisa terjadi sama Pak Jun, kenapa itu nggak bisa terjadi sama saya? Oleh karenanya, saya mendorong setiap kita, tidak ada yang bisa kita tunggu kalau kita tidak menabur. Saya kasih bonus terakhir. Ini cuma cakap-cakap aja nih. Di waktu saya sakit, kembali lagi soal doa yang sederhana. Waktu saya sakit, ada titik tertentu di mana saya itu kepingin makan chiffon cake. Ya, chiffon cake. Dan chiffon cake ini kita sering dikasih temen.
agak unik sih. Dia sifonnya itu yang sebelahnya hijau, yang sebelahnya itu abon. Saya nggak tahu dia beli di mana. Jadi mendadak waktu dalam pandemi, saya juga lagi sakit di rumah sakit dan segala macam. Saya tiba-tiba kepingin makan. Saya telepon istri saya. Nah, saya tiba-tiba kepingin loh makan chiffon cake itu gitu, yang dikasih sama teman kita. Terus istri saya bilang, nggak enak lah, masa kita minta sih gitu. Minta dikasih, cuma masa iya minta gitu loh. Ya udah, tapi pada saat mau tutup telepon, tapi saya kepingin loh gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, doa aja gitu. Asik kan jawaban orang Kristen kan, doa aja gitu. Istilahnya nggak usah dipikirin, kita doa aja. Kan doa aja. Singkat cerita, waktu itu saya bicaranya kira-kira jam 11, jam 12 siang. Jam 3, berkelang 2-3 jam, jam 3, teman itu telepon istri saya. "Len, lu ada di rumah ya?" "Ada, kenapa?" "Oh, nanti gua mampir ya, mau kasih chiffon cake. Kebetulan gua mau nganter chiffon cake ke mama." Begitu dia dapat berita itu, dia kabarin saya. Bayangin nggak? Hal yang sederhana, chiffon cake gitu loh. Apa perlunya sih? Udah manis, gulanya tinggi. Ngerti maksudnya buat orang-orang ya kan? Chiffon cake, udah manis, gulanya tinggi, cuma wangi doang. Itu pun perlu Tuhan menjawab. Bayangkan, jaraknya jauh. Bukannya yang tetangga, ya, oh ya pas telepon kedengaran, enggak, jaraknya jauh. Terus dan dia perlu repot dari Kelapa Gading, ternyata dia beli di Jatinegara. Dari Kelapa Gading dia ke Jatinegara, dia beli 2, dia kasih mamanya 1, kasih kita 1. Hanya untuk kepentingan anaknya mau chiffon cake. Coba. Ada nggak hal yang teman-teman, Bapak Ibu doakan yang lebih besar sedikit dari chiffon cake? Apakah itu sakit penyakit? Apakah itu kesulitan yang sudah berlangsung lama? Yang sedikit lebih besar aja dari chiffon cake. Ingat, chiffon cake aja dijawab. Oleh karenanya, kemarin saya tergerak, dan saya tadi udah bicara sama Pak Junianto bahwa saya tergerak. Ada orang tertentu di tengah-tengah saudara Bapak Ibu yang sedang mendoakan sesuatu dan sangat ingin Tuhan menjawab. Ini waktunya. Ini tempat ini rumahnya Tuhan. Kalau Tuhan tidak hadir, bukan rumahnya Tuhan namanya. Kalau Tuhan hadir, hal apa dari keluhan, dari doa Bapak Ibu yang tidak bisa dijawab pagi ini? Ada hal yang terlalu besar apa yang Tuhan tidak bisa atasi? Oleh karenanya, mari kita buka hati. Mari kita buka pikiran kita. Mari kita tetap percaya, walaupun pada saat kita tidak punya dasar untuk percaya. Teruslah percaya kalau Tuhan itu baik. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya tadi share sama Pak Joki bahwa saya yakin semuanya ada dalam agenda Tuhan, termasuk juga pelantikan saya sebagai pendeta, saudara. Saya yakin itu semua masuk dalam agendanya Tuhan. Hari-hari ini Roh Kudus lagi bergerak secara besar-besaran. Khotbah saya sebagai pendeta pertama kali itu Komsel kemarin. Ya, jadi disebutnya itu khotbah sulung kalau di GBI. Kemarin saya khotbah di rumahnya Bu Joyce di Komsel, Bapak Ibu sekalian.
Ya, saya menjelaskan firman Tuhan tentang Markus 16, bahwa Tuhan berkata, beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa. Apa itu Injil? Injil itu kabar baik, saudara. Injil itu bukan datang kepada orang lalu paksa orang untuk terima Yesus, bukan, saudara. Injil itu kabar baik. Dan baru saja saudara dan saya mendengar kabar baik melalui Pak Joki, saudara. Tetap percaya, perkatakan janji firman Tuhan dan menabur. Di 5 menit terakhir tadi Pak Joki ngomong, Roh Kudus menjamah saya menangis karena betapa Tuhan baik buat kita semua, saudara. Saya share ke Pak Joki tadi di bawah, bahwa hamba-hamba Tuhan baru-baru ini bersepakat di Amsterdam di dalam Conference Empower 21. Banyak hamba Tuhan bernubuat, saudara, mulai dari 2023 ini sampai 2033, bahwa diyakini 2033 Injil sudah diberitakan di seluruh dunia. Dan di kitab Injil dikatakan ketika Injil sudah diberitakan di seluruh dunia, baru tibalah kesudahannya. Saya berdoa tiap malam, bangun pagi, doa, nyampe kantor doa. Hari ini saya mau doa terus, baca firman Tuhan terus. Saya cuma minta sama Tuhan, Tuhan, kalau Roh Kudus lagi bergerak besar-besaran, kalau Pak Niko bilang ada Pentakosta ketiga, mau ada perdebatan apapun saya gak peduli. Saya cuma minta sama Tuhan, ajak saya Tuhan, libatkan saya Tuhan. Kalau Tuhan lagi mau bikin party, lagi mau bikin pesta di alam roh, jangan tinggalin saya, libatkan GB Life. Saya mau ajak saudara semua pagi hari ini. Saudara mau ikut gak ke gerakan Tuhan? Saudara mau ikut gak? Saya kenal Pak Joki. Kalau Pak Joki ngomong tentang menabur, mungkin butuh khotbah berkali-kali lagi untuk beliau kesaksian, untuk beliau share, saudara. Kan kita kebanyakan cuma ngukurnya secara materi, saudara. Kalau kita ngukurnya secara materi, saudara bisa lihat dari hidupnya Pak Joki. Waktu beliau susah, oleh mentornya malah disuruh apa? Menabur. Semakin susah, semakin harus menabur. Gak masuk akal, saudara. Karena kalau saudara bergerak di dalam alam roh, saudara bergerak oleh roh, kadang-kadang seperti yang Pak Joki bilang, berseberangan. Gak masuk akal, saudara. Pagi hari ini saya tergerak untuk mengundang saudara yang mau didoakan. Tadi Pak Joki bilang, oh sama ya. Waktu saya mau datang ke GB Live, Tuhan bicara dalam hatinya bahwa ada di antara saudara yang rindu untuk didoakan. Dan sebagai bukti bahwa mungkin ada di antara saudara yang bertanya, kalau Tuhan masih ada, kalau Tuhan baik sama saya mau dong pagi ini didoakan. Saya yakin saudara hari-hari ini Tuhan mau bekerja. Mari kita bangkit berdiri, siapkan perjamuan kudus saudara. Kita nyanyikan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu. Saudara yang mau didoakan, saudara boleh maju ke depan. Kita akan perjamuan kudus. Sesudah itu kita akan berdoa buat saudara. Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami bersyukur betapa Engkau baik buat setiap kami, Bapak. Mungkin ada yang kami lihat beriringan, tapi mungkin banyak yang kami lihat Engkau bekerja berseberangan. Pagi hari ini kami mau tetap percaya. Pagi hari ini kami mau perkatakan janji Tuhan. Pagi hari ini kami mau menabur. Dan kami mau bersyukur dengan perjamuan kudus ini, karena firman-Mu yang berkata, perbuatlah ini setiap kali kau mengingat. Kami mau mengingat dengan perjamuan kudus ini bahwa Kau sudah mati di atas kayu salib buat kami. Bukan ketika kami sudah bertobat, tapi firman-Mu berkata bahwa Kau mati buat kami ketika kami masih berdosa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus.
Engkau tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kami. Engkau bukan hanya menutupi pelanggaran kami, tapi Engkau menanggung pelanggaran kami di atas kayu salib, membayarnya lunas dan berkata semua sudah selesai. Sebab itu kami mengangkat roti di tangan kanan kami dan mengatakan dengan iman di dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus. Tuhan Yesus sendiri yang telah memikul semua dosa kami pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya kami yang mati bagi dosa hidup oleh pembenaran, dan oleh bilur-bilurnya kami menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus. Makanlah. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan Yesus. Dengan mengangkat anggur di tangan kanan kami sebagai cawan keselamatan, piala kemenangan, kami mengatakan dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikan kami pengampunan, berikan kami penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni. Di dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah. Di dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Minumlah. Mari angkat tangan saudara, dua-dua kita bersyukur, katakan curahkanlah. Dan selagi saudara menyembah, saya dan Pak Joki akan berdoa buat saudara yang maju ke depan. Kuasamu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasamu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasamu
Kau sudah bekerja dan Kau terus bekerja Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat lawatan-Mu pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus juga buat hamba-Mu yang sudah Kau utus ke tempat ini Bapa. Satu sukacita yang luar biasa pagi hari ini. Satu pesan firman Tuhan yang tidak sederhana. Pesan firman Tuhan yang begitu mulia, begitu indah, yang mengingatkan kami, menjamah kami untuk kami tetap percaya, untuk kami perkatakan janji Tuhan, untuk kami boleh berani menabur di dalam nama Yesus, sehingga kami pulang membawa pewahyuan yang baru ini, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebab itu kami sebagai satu jemaat tubuh Kristus di GB Life ini mengarahkan tangan kepada Pak Joki dan keluarganya. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, bersepakat karena firman-Mu berkata jika dua orang sepakat minta apapun juga Bapa di sorga yang mengabulkan. Senantiasa Engkau memberikan kepada Pak Joki, Bu Lydia beserta kedua putrinya Bapa, pagar api perlindungan-Mu atas keluarga ini dalam nama Yesus. Dimanapun dia berada melangkah, tanda-tanda mujizat menyertai Bapa. Dimanapun dia berada Bapa, Injil-Mu diberitakan dengan kuat dan kuasa-Mu Bapa. Kau memberkati keluarga ini Bapa, sehingga semua orang akan terinspirasi dan menyebut keluarga ini berbahagia. Karena ada banyak keluarga-keluarga yang dijamah oleh Tuhan melalui kehidupan mereka Bapa. Kau memberkati juga bisnis mereka Bapa, sehingga lewat bisnis mereka ini Bapa, Kau dinyatakan kemuliaan-Mu dinyatakan Bapa. Berikan kepada mereka umur yang panjang, dan bukan hanya umur yang panjang dan kesehatan, tapi menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Yang bersyukur sama-sama katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Sebelum kita doa berkat saudara, dari GB Life ada satu ya, kita belajar menabur juga buat hamba Tuhan saudara ya. Kita mau memberikan ini ke Pak Joki sebagai ucapan syukur. Terima kasih sudah datang ke tempat ini. Terima kasih saudara. Awal-awal GB Life berdiri, beliau juga menabur ya. Saya masih ingat menabur proyektor dan juga beberapa alat lainnya. Dan awal-awal GB Life beliau ada ya, beliau yakinkan saya juga, bener gak mau jadi gembala dan sebagainya saudara. Dan saya yakin bahwa apa yang beliau tabur 10 tahun yang lalu ya saudara, kita semua merasakannya 10 tahun ke depan ini. Dan satu ucapan syukur ini dari kami GB Life Pak Joki mohon diterima. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita naikkan syukur, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Saudara, tanggal 1 September ada komsel ya. Saya ajak semua saudara hadir. Yang rumahnya mau dijadikan tempat komsel, ngomong sama Pak Erwin ya. Saya juga udah rapat pemuda, kita mau jangkau anak-anak muda bagi Kristus ya. Bulan September saya langsung yang khotbah buat youth ya. Kita mau jangkau anak-anak muda. Nanti saya mau aktifkan lagi WBI ya. Sekolah minggu Tuhan sudah pakai luar biasa. Dan saya rindu tiap malam berdoa saudara. Saya dengar banyak kesaksian ya, ada anak-anak yang dibaptis Roh Kudus 5 tahun. Umur 5 tahun dibaptis Roh Kudus, umur 11 tahun dibaptis Roh Kudus. Wah, keren banget saudara. Bekal yang saya dapat waktu dilantik pendeta adalah satu, bahwa melayani bukan hanya harus dengan firman, tapi firman dan kuasa Allah. Mari kita terus berdoa setiap kali kita ibadah di komsel, di sekolah minggu, di youth, di WBI, di ibadah umum. Saudara, bukan hanya ibadah, kita pesta kuasa Allah. Mendapat pewahyuan dari Tuhan, dapat kesembuhan, dapat kelepasan. Di minggu depan, saudara ajak saudaramu yang sakit, saudara ajak tetanggamu yang mungkin lagi mendapatkan musibah, masalah, ajak. Masalah mau ikut apa enggak bukan urusan saudara. Saudara ajak aja. Biarkan Roh Kudus yang bekerja hari-hari ini. Roh Kudus akan bekerja secara besar-besaran. Kalau kata Pak Niko, kalau kata banyak hamba Tuhan di Amsterdam, 10 tahun lagi sisanya saudara. 10 tahun lagi sisanya. Pak Niko kemarin ngomong, pendeta Insinyur Niko Nyotoro Harjo di Sentul bilang, 10 tahun ini saya akan habis-habisan buat Tuhan katanya.
Wah, dalam hati saya langsung bilang, gak boleh ketinggalan nih. Kita harus ikut dalam gerakannya Tuhan. Gak ada gunanya uang saudara, karena kita gak bawa mati uang kita. Saya gak pernah lihat mayat bilang sama keluarganya, dompet gua mana, kok lupa. Gak ada saudara. Pakai baju aja dipakein, mandi dimandiin. Saya bukan mau minta uang saudara, saya mau minta hati saudara kasih buat Yesus. Kasih sepenuhnya buat Yesus. Gak akan Yesus sia-siakan kita. Gak akan Yesus tinggalin kita. Mari angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Minta sama Tuhan, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Raja, di atas segala raja, sorak-sorai, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami minta Bapa, biar Roh-Mu yang kudus terus menuntun kami, memenuhi kami. Dan sebagai anak-anak Tuhan, warga gereja tubuh Kristus, kami berdoa buat pemerintahan kami, buat Pak Jokowi, buat Wakil Presiden, sampai jajaran yang paling bawah Bapa. Engkau tuntun pemerintahan kami Bapa. Engkau berkati mereka Bapa. Bahkan menjelang pemilu 2024 Bapa, kami katakan shalom buat Indonesia. Ada damai atas Indonesia Bapa. Segala anasir si jahat kami tundukkan di bawah salib Kristus. Kami berdoa agar pemilu ada damai Bapa dalam nama Yesus. Memberkati bangsa ini Bapa, agar ada pemimpin yang Tuhan pilih, supaya bangsa ini maju lebih daripada sebelum-sebelumnya Bapa. Berkati kota di mana kami tinggal, sebab Kau berkata usahakan kesejahteraan kota di mana kamu tinggal. Kami berdoa pakai setiap kami, Tuhan urapi setiap kami untuk memberkati kota kami. Kami berdoa buat jemaat-Mu Bapa, bisnis mereka, karir mereka, pendidikan anak-anak mereka Bapa, keluarga besar mereka, bahkan buat yang belum diselamatkan. Kami berdoa, Tuhan kami rindu tahun ini Kau jamah keluarga kami, suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka, menantu mereka. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Kami mau terima Tuhan kegerakan Roh besar-besaran, bukan hanya Tuhan Yesus di luar sana, bukan hanya di kitab kisah para rasul, tapi juga terjadi di keluarga kami, terjadi di gereja ini Bapa. Kami berdoa Bapa, berkati mereka. Kami pulang dan melihat seminggu ini Tuhan, kami lihat hari-hari yang baik yang Tuhan jadikan di dalam kehidupan kami. Kami pulang membawa berkat rahmat Tuhan. Angkat kedua belah tangan-Mu, pulang, terimalah rahmat berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyertai kau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom, damai sejahtera, mulai siang ini sampai malam